Para pemirsa TVRI dimanapun berada, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam acara Indonesia Bertakwa Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, pada pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama akan mencoba membahas tentang devosi sebagai jalan kesalehan. Karena itu, kami telah mengundang salah satu narasumber kita, yakni Romo Petrus Sukino. Apa kabar, Romo? Kabar baik, Romo Kiman. Oke. Nah, para pemirsa, Romo Petrus Sukino adalah moderator devosional untuk Keuskupan Agung Palembang. Nah, maka mari kita berbicara-bicara, bincang-bincang bersama dengan Romo Petrus Sukino tentang devosi, apa itu devosi, lalu jenis-jenis devosi, dan juga nanti bagaimana pandangan gereja kita tentang devosi itu sendiri. Romo, terima kasih atas kehadirannya bersama dengan kami. Nah, Romo kan moderator devosi Keuskupan Agung Palembang. Betul, Romo. Nah, kalau boleh tahu, Romo, sebenarnya ada berapa macam devosi yang berkembang di Keuskupan kita, lalu ada berapa banyak kelompok devosi, Romo? Baik. Kalau kita perhatikan di Keuskupan kita, tentu yang paling tua, katakanlah demikian, yang populer adalah kelompok Legio Maria, ya, itu yang sudah sangat lama berada di tengah-tengah umat. Lalu kemudian kita mengenal ada, terutama di kota-kota itu ada kelompok Doa Karismatik, itu yang juga sudah saya lihat juga sudah berada di banyak tempat di kota-kota, di paroki yang ada di kota. Lalu kemudian saya perhatikan di Dekanat Palembang juga di beberapa tempat itu sudah mulai hadir kelompok devosi kerahiman ilahi. Itu juga sudah mulai berkembang di beberapa paroki di sekitar Keuskupan kita ini. Lalu kemudian juga selain kerahiman ilahi ada juga namanya GIM, Gerakan Imam Maria. Itu yang secara khusus memang kelompok yang punya perhatian untuk mendoakan para imam, antara lain itu. Itu beberapa yang ada di Keuskupan kita, ya, ada 4 besar itu. Oke. Ya. Baik, Romo. Nah, ini kan kelompok-kelompok devosi, Romo, ya. Ya. Sedangkan devosi itu juga mungkin ada yang menyangkut ke pribadi, ya. Mungkin ada contoh-contoh lain, Romo, berkaitan dengan devosi yang bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi. Oh, gitu. Ya, tentu saja kalau yang secara pribadi dilakukan sangat banyak. Tentu kan ada orang yang memang punya perhatian atau fokus pada misalnya kepada Bunda Maria dengan doa rosario misalnya kan. Lalu juga ada yang sudah biasa dengan adorasi, entah itu yang adorasi Jumat pertama atau adorasi pribadi. Lalu juga ada orang yang melakukan devosi dengan misalnya novena tertentu, Santo Santa. Nah, itu yang dilakukan secara pribadi. Maka kalau kita perhatikan memang devosi ini kan ada yang dilakukan secara pribadi dan juga ada yang dilakukan secara bersama. Karena memang namanya devosi kan, kalau kita lihat akar katanya kan devotio atau perhatian, kasih, kepedulian, dan kebaktian terutama. Jadi kebaktian yang dilakukan baik itu secara pribadi atau juga bisa secara bersama-sama. Dan itulah yang berkembang di gereja kita. Oke, baik. Nah, para pemirsa, menarik bahwa Romo Petrus Sukino tadi memberikan kepada kita definisi tentang apa itu devosi. Jadi devosi sendiri itu berasal dari bahasa Latin devotio, yang artinya adalah kebaktian, ya, artinya ungkapan kasih atau penghormatan dan seterusnya. Nah, para pemirsa, berarti devosi itu adalah ungkapan iman, ya, ungkapan iman, ungkapan kecintaan atau penghormatan kepada Allah maupun kepada para santo dan santa. Nah, Romo, tadi yang dari Romo ceritakan tadi ada berbagai macam devosi tadi kan.
ada devosi kepada Allah dan juga devosi kepada Santo Santa. Ya. Nah, ini bagaimana nih Romo? Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa ada devosi yang ditujukan kepada Allah, misalnya yang juga sangat populer, orang berdevosi kepada Hati Kudus Yesus misalnya, lalu kepada Sakramen Maha Kudus, itu kan langsung kepada Allah Tuhan Yesus. Sementara kalau devosi kepada Santo Santa yang tentu sangat dekat, akrab di tengah umat, misalnya kepada Bunda Maria, itu devosi sangat tua, sangat lama. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah devosi itu sudah muncul sejak abad kedua. Bagaimana orang Katolik itu menaruh penghormatan, kebaktian kepada Bunda Maria. Karena dalam pengalaman iman umat bahwa Bunda Maria memang punya peran penting dalam sejarah keselamatan, maka memang sejak awal orang atau umat kita sudah sangat dekat dengan Bunda Maria, membaktikan diri. Selain kita minta doa kepada Bunda Maria, tapi juga teladan Maria yang luar biasa untuk umat Katolik atau gereja kita ya. Oke, baik Romo. Nah, karena ada devosi kepada Allah dan juga ada devosi kepada Santo Santa. Iya. Nah, nanti kan orang bisa salah paham nih Romo. Iya. Atau mungkin orang juga bisa salah mengerti. Nah, kenapa kok kita menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada Santo Santa? Nah, yang sebenarnya itu bagaimana itu Romo? Iya. Apakah betul kita itu menyembah kepada Santo Santa itu? Oke. Baik, kalau tadi kan kita lihat akar katanya kan bahwa devosi itu kan kebaktian ya. Kebaktian. Jadi kebaktian itu juga bisa kita terjemahkan dengan penghormatan. Penghormatan. Ya, jadi bukan misalnya kepada Bunda Maria, kepada Santo Santa yang lain itu kita tidak menyembah mereka, tetapi kita menghormati. Menghormati, mengapa dihormati? Karena tentu masing-masing pribadi Santo Santa punya keutamaan. Mereka telah membaktikan hidupnya untuk Tuhan, misalnya dengan pelayanannya, dengan pemberian dirinya, maka kita layak memberikan penghormatan kepada mereka-mereka para Santo Santa itu. Jadi bukan pada sikap kita yang menduakan Allah kepada mereka Santo Santa, tapi bahwa kita menghormati karena cara hidup mereka yang demikian luhur itu. Lalu kemudian kalau kepada Tuhan pasti ya kita menyembah Dia. Jadi penghormatan itu kepada Santo Santa, tapi kepada Tuhan kita menyembahnya. Itu jadi sangat berbeda ya antara menghormati dengan menyembah. Ya, oke. Ya, nah, baik para pemirsa, sudah sangat jelas bahwa ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama itu adalah penyembahan. Dan penyembahan itu hanya bisa ditujukan kepada Allah sendiri, kepada Tuhan. Sedangkan penghormatan itu juga bisa ditujukan kepada orang-orang kudus atau Santo Santa. Nah, Romo, saya ingat ada istilah dalam gereja Katolik yang berkaitan dengan hal ini, yakni latria dan dulia. Nah, latria itu hanya dikenakan kepada Allah, yang artinya adalah penyembahan. Sedangkan dulia itu dikenakan kepada para Santo Santa atau orang-orang kudus, karena ini berkaitan dengan penghormatan ya, penghormatan. Nah, baik Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan berkaitan dengan kita harus membedakan antara penyembahan dengan penghormatan, ya. Romo ya, berkaitan dengan devosi dan seterusnya. Nah, tetapi apakah memang devosi itu penting untuk kehidupan beriman, Romo? Ya. Kalau menurut Romo bagaimana? Memang dalam ajaran gereja kita, gereja Katolik kan, bahwa kita diajak untuk menyadari bahwa hal yang utama itu adalah liturgi ya. Itu adalah doa bersama, doa resmi yang memang sudah ada ketentuan baku, dan itu yang utama. Tetapi tidak semua hal itu tercakup dalam liturgi resmi. Kalau kita ingat misalnya dalam dokumen Konsil Vatikan kedua, terutama dalam
Sacrosanctum Concilium yang ke-11 itu dikatakan bahwa tidak semua itu sudah tercakup dalam liturgi. Ada ungkapan-ungkapan iman, ada penghayatan iman umat itu yang tidak semua tercakup dalam liturgi. Maka kemudian orang masih ingin mengungkapkan imannya, mengungkapkan pengalaman hatinya, juga terlebih juga menyangkut situasi daerahnya, budayanya. Pasti kan kita masing-masing punya cara mengungkapkan iman yang berbeda-beda. Maka itulah tempatnya di dalam devosi. Jadi tidak semua sudah tercangkup dalam liturgi, tapi ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk kita dalam devosi itu. Karena itu menyangkut dengan budaya daerah tertentu, dan itu pasti yang sesuai dengan situasi kita masing-masing, begitu. Baik Romo, ini sangat menarik ya. Nah, para pemirsa, kita sudah bincang-bincang dengan Romo Sukino berkaitan dengan devosi dan seterusnya, dan tentu masih banyak hal-hal yang menarik lain yang akan kita bicarakan bersama. Tetapi kita akan break sebentar untuk pesan-pesan berikut ini. Kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana tadi Romo Sukino menjelaskan bahwa ada perbedaan antara penyembahan dan penghormatan. Nah, para pemirsa, kita akan masih berlanjut berbincang-bincang dengan Romo Sukino. Nah, Romo Sukino, tadi Romo sudah menjelaskan bahwa ada perbedaan ya antara penyembahan kepada Allah dan penghormatan itu kepada para Santo Santa. Ya. Nah, Romo, yang sangat terkenal di dalam devosi dalam gereja Katolik ini kan kepada Bunda Maria. Ya. Nah, sering menjadi sebuah pertanyaan, ya, bahkan pergulatan dalam diri orang. Mengapa kok kita harus berdoa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria? Kenapa tidak langsung berdoa kepada Tuhan saja? Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan ini ya. Iya. Pertanyaan Romo gimana ini mengingatkan saya tentang salah satu kutipan dalam kitab suci ketika peristiwa perkawinan di Kana ya. Oh, di Injil Yohanes ya. Perkawinan di Kana itu kita ingat bahwa dalam sebuah pesta, lalu kemudian tuan rumah kehabisan anggur, dan kita tahu kemudian bahwa saat kehabisan anggur itu ternyata Bunda Maria langsung tanpa ada yang minta, tanpa ada yang menyuruh, punya inisiatif kemudian mengatakan kepada orang-orang di sekitar itu, silakan menghubungi anakku Yesus. Dan kemudian kita lihat dalam proses yang tidak terlalu lama kemudian terjadilah mujizat air yang menjadi anggur itu. Maria tanpa diminta, Maria tanpa disuruh kemudian berinisiatif, punya kepedulian yang besar atas apa yang terjadi saat itu. Nah, dari situ kita bisa melihat salah satu dasar mengapa orang Katolik atau kita dekat dengan Bunda Maria, karena memang Bunda Maria punya kepedulian, apalagi dia juga Bunda Yesus, maka sejak awal gereja punya perhatian khusus kepada
Bunda Maria, seperti itu. Baik Romo, iya. Nah para pemirsa, kalau kita membaca dalam kisah perkawinan di Kana, itu sangat menarik ya. Bahwa bagaimana ketika tuan rumah kehabisan anggur, seperti yang dikatakan oleh Romo Petrus Sukino tadi, lalu Bunda Maria itu memiliki kepedulian. Bahkan dia yang mengatakan pertama kepada Yesus putranya bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, mereka kehabisan anggur. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa bagaimana Bunda Maria juga bisa menjadi perantara di dalam doa-doa kita kepada Allah sendiri. Nah, ini kan sangat menarik Romo, dan saya rasa bahwa devosi kepada Bunda Maria ini kan devosi yang sangat terkenal ya di dalam gereja di tengah umat Katolik, ya di tengah umat. Nah, itu biasanya apa saja Romo? Devosi-devosi kepada Bunda Maria itu? Ya, kalau yang sangat katakanlah tua, sangat populer adalah tentu doa rosario ya. Rosario ya. Rosario. Lalu kemudian ada kelompok yang dilakukan bersama, tadi saya katakan di awal itu Legio Maria. Bahkan dalam kerahiman ilahi pun juga ada doa koronka memakai rosario juga. Meskipun kalau dalam kerahiman ilahi kan tekanannya atau fokusnya perhatiannya lebih pada mohon kerahiman Tuhan. Tetapi dari yang kita gunakan ini bahwa rosario itu menjadi sesuatu yang luar biasa di tengah umat kita. Lalu hal yang barangkali sangat juga menarik bagi umat adalah doa rosario itu kan atau salam Maria itu kan sangat gampang ya, sangat mudah dihafal dan juga bisa dilakukan dimanapun, bisa secara pribadi di rumah atau dimanapun, atau juga dalam komunitas-komunitas kelompok kecil di mana mereka berada. Jadi mengapa perhatian dan devosi kepada Bunda Maria itu sangat populer? Karena selain peran Maria yang luar biasa dalam sejarah iman kita, tapi juga mudah dilakukan oleh siapapun karena doanya sangat sederhana, gampang dihafal, dan bisa dilakukan baik secara pribadi maupun juga secara bersama. Baik Romo. Nah para pemirsa, bahwa devosi kepada Bunda Maria itu bisa dilakukan secara pribadi maupun secara bersama. Dan ini adalah devosi yang sangat populer di dalam gereja Katolik. Nah Romo, kendati pun bahwa devosi-devosi ini bukanlah sebuah ibadat resmi dikatakan ya, karena tadi dibedakan dengan liturgi ya. Meskipun bukan ibadat resmi, tetapi devosi-devosi ini juga tidak boleh lepas dari yang namanya ajaran gereja Katolik. Betul. Atau juga memiliki dasar, kan begitu Romo ya. Nah misalnya seperti yang saya tahu, doa salam Maria itu juga punya dasar dari kitab suci, yakni salam dari malaikat kepada Maria dan salam dari Elizabeth kepada Maria. Nah ini kan sangat ini sekali Romo ya, sebenarnya sangat mendasar sekali ya, bahwa itu ada dalam kitab suci. Nah baik, karena devosi meskipun bukan ibadat resmi tetapi juga harus berada di dalam iman Katolik, itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh gereja Katolik berkaitan dengan devosi itu Romo? Nah, karena memang bisa terjadi bahwa orang punya inisiatif, orang punya ide tentang bagaimana mengungkapkan imannya, maka dalam gereja kita juga ada kewenangan bahwa ini devosi ini boleh dilanjutkan atau boleh berkembang atau tidak. Itu kewenangan dari pihak gereja. Jadi tidak misalnya ada orang Palembang katakanlah punya, saya punya perhatian ini, dan kemudian langsung begitu saja bisa berkembang. Tentu kalau di Palembang, konteks Palembang misalnya harus dengan sepengetahuan dan seizin Bapak Uskup Palembang. Jadi tetap ada tempat dan juga kewenangan yang bisa memastikan bahwa devosi itu sesuai dengan ajaran iman kita, tidak hanya sesuka hati kita meskipun itu ungkapan pribadi. Begitu. Nah baik Romo, selain bahwa harus sesuai dengan ajaran iman, apakah juga dalam devosi ada rambu-rambu nih dari gereja dalam melaksanakan supaya nanti tidak keluar dari iman kita gitu? Ya, tentu
yang harus diperhatikan bahwa apa yang menjadi pertanyaan Romo gimana ini nanti menyangkut juga tentang bahaya devosi ya. Kalau tadi saya katakan bahwa pertama memang bahwa sebuah devosi itu bisa tumbuh dan berkembang itu karena izin dari pimpinan gereja, dalam hal ini entah Bapak Uskup atau bahkan dari Gereja Universal atau Vatikan. Lalu ini penting karena kalau tidak ada bahaya bahwa orang kemudian hanya mengungkapkan imannya tanpa dasar tertentu, hanya keyakinan pribadi, lalu kemudian orang justru lepas dari gereja, artinya lepas dari liturgi. Orang bisa hanya senang dengan devosi tapi tidak mencintai Ekaristi misalnya. Orang misalnya merasa bahwa saya sudah merasa nyaman berdoa rosar di rumah, tidak perlu lagi saya ikut ke gereja. Nah, itu yang menjadi rambu-rambu bahwa yang harus diperhatikan seperti yang juga menjadi ketentuan dalam, kalau kita ingat dalam dokumen Konsil Vatikan kedua, dalam Sacrosanctum Concilium yang nomor 10 itu dikatakan bahwa liturgi adalah puncak dan sumber hidup gereja. Jadi semua harus bersumber dan mengalir ke sana. Nah, jadi liturgi itu harus menjadi pusat, sementara devosi itu harus bersumber dan mengarah ke sana. Jadi tidak boleh lepas dari itu. Iya, justru memperkaya liturgi yang ada. Gitu. Baik, Romo. Nah, para pemirsa, Romo Sukino sendiri sudah menjelaskan kepada kita bagaimana devosi itu seharusnya semakin membawa orang berpuncak pada liturgi, yakni perayaan atau ibadat resmi gereja. Devosi bukan kemudian menjadikan kita menjadi orang yang jauh dari liturgi, tetapi menjadi orang yang semakin terlibat di dalam liturgi. Nah, baik Romo, memang devosi ini kan berkaitan dengan soal rasa ya, soal rasa, soal emosi, ya toh, afeksi dari orang itu. Nah, memang ada bahaya bahwa ketika orang hanya mengandalkan rasa, orang itu lupa pada apa yang utama. Nah, kan ini kan Romo ya. Nah, maka ada bahaya dalam devosi bahwa orang kemudian justru jatuh ke dalam sebuah perbuatan yang dipikir hanya hal-hal yang magis. Kan itu Romo. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir begini Romo. Pokoknya kalau saya berdoa begini, kalau pakai doa novena ini pasti akan dikabulkan. Kan ada kepastian. Nah, begini. Nah, ini kan hal-hal yang tidak benar Romo. Betul. Nah, atau bagaimana menurut Romo? Iya. Kita tetap harus kembali kepada asal kata tadi itu bahwa devosi itu kebaktian. Jadi yang utama itu kita itu ingin menunjukkan kebaktian kita kepada Tuhan, kepada Santo Santa, begitu. Jadi utamanya itu kita ingin menghormati, menunjukkan kebaktian kepada Tuhan dan kepada Santo Santa. Maka itu yang utama. Yang kedua, memang bahwa kita sebagai manusia tentu membutuhkan pertolongan berkat Tuhan, pertolongan Santo Santa. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Sehingga supaya tetap dalam garis yang lurus tadi yang sejalan dengan ajaran resmi gereja, kita tetap menempatkan diri pada posisi itu supaya kita tetap menghormati Santo Santa dan tidak bisa memastikan bahwa kalau doa ini harus terkabul, tidak. Kadang itulah yang memang harus tetap menjadi perhatian kita. Maka di masing-masing kelompok devosi kan kita diharapkan atau dipastikan ada moderator, ada yang mendampingi supaya memang kelompok-kelompok ini tetap berjalan sesuai dengan ajaran iman kita. Kalau di keuskupan kita selalu ada moderator keramaian ilahi siapa, moderator PD siapa, itu selalu dalam rangka itu. Ada imam yang mengawal, yang menemani supaya devosi umat ini sungguh-sungguh berjalan dengan sejalan dengan ajaran gereja kita. Oke, baik Romo. Nah, para pemirsa, dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Romo Petrus Sukino, kita tahu bahwa ada berbagai macam devosi. Tetapi bahwa intinya seluruh doa kita
itu diarahkan dan dipusatkan kepada Allah. Bahwa yang mengabulkan doa-doa kita itu adalah Allah sendiri. Tidak tergantung pada bagaimana cara kita berdoa, lalu tempatnya ya Romo ya, lalu sarana apa yang kita gunakan dan seterusnya. Nah kadang-kadang kan ada juga orang yang berpikir, oh kalau saya berdoa dengan rosario, maka dianggap bahwa rosario itu yang memiliki kekuatan. Padahal bukan seperti itu. Bahwa semua doa, ungkapan kebaktian kita ini hanya terarah kepada Allah sendiri. Maka dalam devosi itu sungguh diharapkan bahwa kita menjauhkan diri dari pikiran-pikiran yang magis tadi itu Romo ya, pikiran-pikiran yang magis ini. Nah ini kan perlu diketahui oleh banyak umat, karena kan kadang-kadang ada novena yang dikatakan bahwa ini adalah novena yang tidak pernah gagal dan seterusnya. Nah baik Romo, ini hal yang sangat menarik, kita akan terus berlanjut. Nah para pemirsa, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Romo Sukino, tetapi sebelumnya kita akan break sebentar untuk pesan-pesan berikut ini.
para pemirsa, kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan dari Romo Petrus Sukino bagaimana penghormatan kita kepada Bunda Maria. Dan juga tadi Romo Sukino sudah menyampaikan kepada kita bahwa doa-doa yang kita sampaikan melalui devosi-devosi, melalui perantaran Bunda Maria, itu semua adalah tertuju kepada Allah sendiri. Bahwa Tuhan sendirilah yang mengabulkan doa-doa kita. Nah, Romo Sukino, tadi kita sudah bicara-bicara bagaimana peranan Bunda Maria ya. Dan memang dalam devosi Bunda Maria memiliki sebuah keistimewaan. Saya ingat bagaimana dalam gereja kita ada istilah khusus untuk Bunda Maria yakni hiperdulia, yaitu penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan para santo santa yang lain, Romo ya. Nah, Romo tadi kan Romo juga sudah menyinggung nih bahwa devosi itu juga tidak hanya kepada Allah sendiri, tidak hanya kepada Bunda Maria, tetapi juga bisa kepada para santo dan santa. Nah, ini bagaimana nih Romo? Dasarnya itu apa, Romo? Baik, kalau melihat perkembangan devosi dan juga awalnya mengapa kita menghormati santo santa, ini kita diingatkan pada salah satu kisah, misalnya Yesus sendiri yang pernah menyampaikan perumpamaan ketika kisah Lazarus ya, Lazarus yang orang miskin dengan orang kaya. Lalu ketika meninggal orang kaya ini katakanlah masuk neraka dan Lazarus masuk surga. Bukan pertama-tama kaya miskin lalu kemudian menentukan tempat surga dan neraka, tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa karena orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus yang ketika itu miskin, yang kelaparan, tetapi orang kaya tetap tidak peduli dan membiarkan bahkan Lazarus mati kelaparan, maka kemudian ini mengajarkan kepada kita bahwa memang ya harusnya kita masing-masing dan pribadi-pribadi terutama santo santa itu tetap punya kaitan erat dengan kita. Apalagi kita meyakini bahwa gereja itu adalah baik kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Maka kalau kemudian kita sebagai orang beriman itu diajarkan supaya kita tetap memberi perhatian, memberikan kasih kepada mereka yang sudah meninggal. Karena kita yakin juga mereka yang sudah meninggal pun kalau mereka sudah mulia di surga, mereka seperti Lazarus yang bisa mendoakan kita, mendoakan yang masih berziarah di dunia ini. Itu salah satu pendasaran katakanlah dari kitab suci secara biblis bahwa Yesus mengajarkan supaya kita tetap saling mengasihi baik yang dengan yang hidup maupun dengan yang sudah meninggal. Nah, kalau itu yang terjadi maka devosi itu kemudian tetap saling menguatkan, tetap membangun relasi yang erat antara kita yang masih di dunia maupun dengan mereka yang sudah meninggal. Karena dengan demikian kalau kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal dan mereka pun juga bisa mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Oke, baik Romo, ini menarik ya. Nah, para pemirsa, bahwa Romo Sukino sendiri sudah mengatakan kepada kita antara kita yang hidup di dunia ini dan mereka yang sudah meninggal itu tetap memiliki sebuah kaitan, tetap ada sebuah relasi, hubungan ya, ada relasi. Nah, bagaimana di dalam relasi ini bahwa kita yang hidup di dunia ini tetap juga bisa meminta doa-doa kepada mereka yang sudah meninggal, terlebih adalah mereka yang sudah berada dalam kemuliaan di surga. Dan tadi Romo Sukino sendiri sudah menyampaikan salah satu dasarnya itu dalam kitab suci, dalam kisah di mana Lazarus dan orang kaya yang pada waktu itu meninggal. Lalu Lazarus berada dalam pangkuan Bapak Abraham. Dan kalau nggak salah orang kaya itu yang meminta Lazarus untuk turun ke bumi untuk memperingatkan saudara-saudaranya. Begitu Romo. Nah, bagaimana si orang kaya ini tetap memohon pertolongan dari Lazarus
untuk mengingatkan saudara-saudaranya. Artinya bahwa mereka yang sudah berada di dalam kemuliaan surgawi, mereka juga bisa berdoa untuk kita yang masih ada di dunia ini. Begitu Romo ya, kurang lebih ya. Nah, bahwa dasar kita umat Kristiani, umat Katolik melakukan devosi melalui perantaraan para santo dan santa, intinya adalah sebenarnya kita memohon doa. Betul. Begitu Romo ya, bahwa kita memohon doa. Sekali lagi, bahwa bukan kita berdoa kepada para santo dan santa itu ya. Kalaupun doa-doa kita disampaikan itu hanya sebagai sebuah perantaraan, tapi bukan santo dan santa itu yang mengabulkan doa kita. Jadi para pemirsa harus tetap diingat bahwa mereka adalah orang-orang yang kita hormati, yang kita yakini bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah sendiri. Kurang lebih begitu Romo ya. Betul. Nah, ini kan menarik Romo ya, karena kadang-kadang orang itu bisa salah paham ya, bisa salah paham berkaitan dengan devosi kepada para santo dan santa. Nah Romo, kalau boleh tahu kira-kira apa saja yang Romo ketahui berkaitan dengan devosi kepada para santo santa ini Romo? Baik. Kalau saya melihat di tengah-tengah umat kita itu bahwa ya tadi saya katakan bahwa memang tidak ada yang bisa menggeser peran Bunda Maria ya dalam devosi tengah umat. Tapi itu tadi saya perkembangan di tengah umat itu misalnya sekarang kan setidaknya saya perhatikan di Dekanat Palembang ini dan juga paroki-paroki di sekitar Palembang juga mulai mencintai devosi kepada kerahiman ilahi. Itu juga menandakan bahwa devosi akan semakin berkembang. Kalau orang dulu kenalnya hanya Legio Maria, kenalnya Rosario atau Doa Salam Maria, tapi sekarang mulai berkembang bahwa devosi kemudian kepada Tatu Kerahiman Ilahi, dalam hal ini tentu dengan Yesus sendiri memohon kerahiman Tuhan. Tentu ini terkait dengan Santa Faustina yang sangat terkenal itu. Nah, lalu juga di beberapa tempat orang kemudian juga punya devosi kepada santo-santa pelindungnya. Ada orang yang punya kedekatan dengan santo pelindungnya, dan itu memang kemudian itu juga menggerakkan orang, menyemangati orang. Oh, saya punya pelindung, misalnya saya punya pelindung Santo Petrus, lalu saya juga selalu menjalin relasi dalam relasi iman, relasi rohani dengan Santo pelindung itu. Nah, itu yang saya perhatikan. Jadi perhatian umat, kesadaran umat itu semakin berkembang, tidak hanya pada Bunda Maria tetapi juga kepada santo-santa yang lain seperti itu. Baik Romo. Nah, kalau saya menangkap dari apa yang Romo sampaikan tadi, bahwa devosi kepada santo santa ini bukan hanya masalah berdoa, tetapi juga masalah bagaimana kita meneladani hidup mereka, hidup imannya, ya toh, lalu hidup rohaninya dan seterusnya. Nah, ini kan sangat menarik ini Romo ya, bagaimana bahwa devosi itu rupanya bukan hanya masalah doa saja, tapi juga masalah sikap hidup ya, bagaimana orang hidup sesuai dengan keteladanan orang-orang kudus dan seterusnya. Kurang lebih begitu Romo. Betul, ya? betul. Ya. Baik. Nah, kan misalnya doa kerahiman ilahi. Bagaimana Santo Faustina sebagai rasul kerahiman, ini juga bukan hanya kita hormati sebagai rasul kerahiman, tetapi juga orang yang memiliki keteladanan di dalam kerahiman kepada Allah sendiri. Romo, ya. Nah, baik Romo, kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita, dan tetapi kita akan break sebentar ya. Nah, para pemirsa, kita telah mendengarkan dari Romo Petrus Sukino bahwa penghormatan kepada para santo santa ini bukan hanya masalah doa, tetapi juga masalah keteladanan iman dan keteladanan hidup. Namun, kita sebelum berlanjut untuk bincang-bincang dengan Romo Petrus Sukino,
kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. 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 Dimanapun Anda berada, kita bersama-sama setelah mendengarkan bagaimana devosi di dalam gereja Katolik. Devosi merupakan sebuah ungkapan iman, ungkapan kesalehan, ungkapan cinta kepada Allah sendiri. Entah itu langsung kepada Allah maupun melalui perantaraan orang-orang kudus yang kita hormati. Devosi kepada Allah kita sebut sebagai penyembahan, dan devosi kepada para santo santa kita sebut sebagai penghormatan. Namun dari semuanya itu, itulah yang memupuk iman kita, memupuk kesalehan hidup kita. Karena dengan devosi orang semakin memiliki rasa untuk menghormati, untuk menyembah kepada yang tertinggi. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa yang menjadi puncak dari devosi itu adalah Allah sendiri. Entah apapun devosi yang kita lakukan, tetapi Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Nah, para pemirsa, untuk menutup acara kita, pertemuan kita dalam mimbar agama Katolik ini, kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah, dan kita memohon kepada Romo Petrus Sukino untuk berdoa untuk kita semua, dan juga mohon berkat Allah melalui beliau. Romo, kita akan berdoa bersama ya. Baik, silahkan Romo. Baik para saudara-saudari, mari kita siapkan diri untuk berdoa, mohon berkat Tuhan untuk hidup kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat-Mu, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam diri kami, terutama lewat Putra-Mu Yesus dan juga para kudus yang senantiasa berperan dalam kehidupan kami. Lewat mereka, kami diajari kesalehan, diajari belas kasih, kepedulian kepada sesama. Engkau juga menempatkan mereka sebagai penolong dalam doa-doa kami. Maka semoga kami juga semakin saleh, semakin baik lewat keteladanan para kudus dan juga Putra-Mu Yesus. Sehingga lewat devosi-devosi yang kami lakukan, mengantar kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin saleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di surga, dan tetap mohon berkat-Mu pula, agar kami yang masih berziarah di dunia ini, tetap saling mengasihi, saling memberi perhatian, sebagaimana Engkau mengasihi kami, sebagaimana para kudus yang senantiasa mendoakan kami. Ini semua kami mohon kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
mata